Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Taatia Insani, NIM 196121-200 dari kelas PBI 4F. Perang salib terjadi dalam beberapa periode. Namun pada video ini saya akan membahas tentang Perang Salib I. Pada awal abad ke-11 Masehi di kawasan Eropa dan Timur Tengah terjadi sebuah perang besar dan berkepanjangan yang sering disebut dengan Perang Salib. Perang Salib pada hakikatnya bukan perang yang didasarkan karena adanya konflik agama, namun lebih kepada perebutan kekuasaan antara Bizantium Romawi Timur dan kaum muslimin. Secara umum, latar belakang pecahnya Perang Salib yaitu masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di Tanah Suci Yerusalem. Yang kedua, Bani Saljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Yang ketiga, Bani Saljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi dari Konstantinopel. Yang keempat, adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Dalam buku sejarah Eropa dari Eropa kuno hingga Eropa modern tahun 2012, karya Wahyudi Jaja, Perang Salib berlangsung pada tahun 1096 sampai 1270 Masehi. Periodisasi dari Perang Salib dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Perang Salib I pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Perang Salib II 1144 sampai 1187 Masehi. Perang Salib III 1189 sampai 1192 Masehi. Perang Salib IV 1219 sampai 1291 Masehi. Perang Salib I yang dimulai pada 1096 Masehi merupakan hasil dari kampanye dan propaganda Paus Urbanus II dan Petrus Amin. Mereka aktif dalam mengkampanyekan Perang Salib di kalangan Keuskupan Agung. Pada 1095, kampanye tersebut mengumpulkan tentara sebanyak 150.000 yang sebagian besar berasal dari Perancis dan Normandia. Mereka berangkat menuju Konstantinopel dan kemudian menaklukkan Palestina. Dalam buku Sejarah Islam Klasik 2013, karya Susmihara dan Rahmat, tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey Bohemond dan Raymond mendapatkan kemenangan besar pada Perang Salib I. Mereka berhasil menaklukkan Nisea dan menguasai Edessa atau Turki pada tahun 1908. Mereka juga mendirikan pusat pemerintahan tentara salib bernama Country Edessa atau Kerajaan Latin I dan mengangkat Baldwin sebagai rajanya. Tentara salib tidak hanya berhenti sampai di Edessa, mereka kembali melakukan penaklukan di kawasan Timur Tengah dan mendirikan 3 kerajaan Latin, yaitu Kerajaan Latin II di Anatolia pada tahun 1098 Masehi yang dipimpin oleh Raja Bohemond. Yang kedua, Kerajaan Latin III di Baitul Maqdis pada tahun 1099 Masehi yang dipimpin oleh Raja Godfrey. Yang ketiga, Kerajaan Latin IV di Tripoli pada tahun 1099 Masehi yang dipimpin oleh Raja Raymond. Hikmah di balik Perang Salib. Bertempur dalam medan perang atau jihad selalu membutuhkan persiapan dan perencanaan yang panjang dan matang. 2. Keyakinan akan pertolongan Allah kepada para hambanya yang ikhlas berjuang menegakkan Islam di muka bumi adalah faktor terpenting dari sekian banyak faktor penentu kemenangan kaum muslimin dalam Perang Salib. Sabar menjalani serangkaian persiapan dan perencanaan dalam peperangan yang memakan waktu lama juga menjadi salah satu faktor penentu kemenangan kaum muslimin pada Perang Salib. Yang keempat, perbaikan dalam persatuan di tubuh kaum muslimin menjadi syarat mutlak keberhasilan setiap langkah dakwah dan jihad dimanapun dan kapanpun. 5. Penaklukan Baitul Maqdis adalah sebuah kemenangan yang mendekati kesempurnaan tanpa terlalu banyak darah yang tertumpah. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.